Pemirsa, ajang audisi Indonesian Idol 2025 diikuti dengan beragam kontestan yang unik dan memiliki cerita tersenang aja yang happy. Tapi Judika, Elo, Bunga Citra Lestari, dan Maya juga dibuat sama dengan Naswani, Nurlinda, mahasiswa asal Bulungan dan diva pop tanah air, Titi DJ. Sebetulnya ini akan Dan lagi-lagi suara Nurlinda membuat para juri auto yes. Dan drama menarik kembali tersaji dalam sidang kasus mega korupsi PT Timah Tbk senilai 300 triliun yang menasbihkan 16 terdakwa. Namun, terdakwa yang paling banyak menyedot perhatian masyarakat adalah terdakwa ke-16 Harvey Muiz suami Sandra Dewi. Kemarin di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Harvey yang dituntut 12 tahun penjara tampil bak seniman teater saat membacakan pledoi atau nota pembelaan. Sambil berlinang air mata, Harvey menjabarkan kecamuk perasaannya sebagai terdakwa yang dituding memperkaya diri dengan merampas kekayaan dan uang negara. Yang bikin JPU gregetan, Harvey seolah mengaku dirinya sebagai korban. Indikasi itu terendus dalam kalimat yang dirangkai Harvey untuk anak-anaknya. Anak-anakku, Papa bukan koruptor. Papa bukan pejabat yang bisa menyalahgunakan wewenang. Papa tidak pernah dituduh dan terbukti mencuri apapun, apalagi uang negara. Dan Papa tidak pernah dituduh dan terbukti melakukan suap atau gratifikasi. Apapun yang orang katakan, tuliskan sekarang atau nanti, Tuhan, sejarah, dan waktu yang akan membuktikan. Demikian Harvey menyisipkan pesan untuk anak-anaknya dalam pledoinya. Belum cukup pengusaha berusia 39 tahun itu menyisipkan pesan yang lebih mendalam untuk kedua buah hatinya. Malaikat-malaikatku, maafkan Papa karena harus tiba-tiba hilang dari hidup kalian baru saja dimulai. Hak kalian untuk memiliki sosok ayah dirampas begitu saja. Nanti kalau kalian sudah bertambah besar, Papa harap kalian bisa mengerti bahwa dunia memang tidak selalu berjalan sesuai dengan kehendak dan ekspektasi kita. Dan kadang-kadang kalian akan merasa bahwa dunia itu tidak adil. Mas Harvey, Natal perdana tanpa keluarga seperti apa Mas Harvey? Natal perdana tanpa keluarga seperti apa Mas Harvey? Mas Harvey, kerinduannya dengan anak-anak seperti apa sih? Udah lama gak ketemu Mas Harvey? Ditahan sejak 16 April 2024, sudah 8 bulan Harvey hidup di balik jeruji besi dan berpisah dengan istri serta kedua matahari kecilnya. Meski kelihatan tegar pada sidang-sidang sebelumnya, ada momen di mana Harvey tak sanggup menutupi kepedihan hatinya. Usai berpesan pada kedua anaknya dalam pledoinya, Harvey Muiz mengungkapkan cinta dan rasa terima kasihnya kepada Sandra Dewi yang tetap setia dan selalu percaya bahwa ia tidak bersalah. Istri saya, Sandra Dewi, ketika dia difitnah, dihujat, dicaci maki, dia sebetulnya punya akses langsung berbicara ke publik untuk melawannya. Tapi dia memilih untuk diam. Dengan kalimat tersendat karena rasa haru yang begitu dalam, Harvey pun seolah menjanjikan Sandra Dewi bahwa badai dalam hidup mereka pasti berlalu. Bagi Harvey, dukungan dan doa istrinya menjadi kekuatan terbesar untuk menghadapi kasus hukum yang tengah menjeratnya. Terima kasih Sandra Dewi, istriku, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan keadaan, bahkan menjadi pilar keluarga kita. Tanpa kamu aku runtuh, titip anak-anak. Jangan lupa berdoa setiap hari biar Papa waktu ini cepat selesai. Pesan untuk Sandra Dewi dalam pledoinya bak membantah rumor yang menyebut hubungannya dengan Sandra Dewi merenggang. Rumor itu bermula dari ketidakhadiran Sandra Dewi dalam 4 sidang terakhir.
Namun ternyata ikatan batin Harvey dan Sandra Dewi tidak bisa diukur dari kebersamaan mereka dalam sidang tipikor. Kabarnya Sandra Dewi ada kegiatan yang tak bisa ditinggalkan sehingga mengutus sang adik Kartika Dewi untuk memberikan dukungan moral kepada Harvey saat pembacaan pledoi. Kak Kartika gimana Kak menemani Kak Harvey sidang hari ini Kak? Kak, kenapa Kak Sandra nggak datang Kak? Kak, kenapa Kakak yang menemani selaku adik ipar ya Kak? Kak, persiapan Natal seperti apa Kak Sandra Kak? Hubungan Harvey dengan adik iparnya memang terjalin baik. Kartika Dewi juga membantu merawat dua keponakannya, buah hati Harvey dan Sandra Dewi. Sayangnya Kartika Dewi belum siap bicara di depan awak media. Terlebih sebagian netizen sudah kadung menilai Harvey sebagai koruptor dan layak diganjar hukuman 12 tahun penjara plus pidana tambahan dengan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 210 miliar. Mas Harvey banyak yang bilang katanya hukumannya nggak worth it. Mas Harvey gimana tanggapannya Mas Harvey? Jangan sampai kemudian adanya presiden-presiden yang terus berjalan. Kita ingat bahwa yang namanya tax amnesty itu merupakan suatu bentuk pengampunan. Dan sudah jelas di dalam peraturan perundang-undangan pasal 20 termasuk penjelasannya sudah tidak dapat lagi dijadikan dasar untuk melakukan penyidikan, penuntutan maupun ya dijadikan sebagai bukti. Dan ini yang jadi concern kami gitu. Baik itu harta atau aset dari Pak Harvey maupun dari Bu Sandra Dewi yang juga telah mengikuti tax amnesty dan program pengungkapan sukarela. Janganlah kita kemudian melakukan penafsiran-penafsiran gramatikal yang ternyata tafsirnya tidak seperti itu. Kelegaan juga dirasakan oleh Atta Halilintar sebab pembangunan masjid keempat sudah mencapai 80-an%. Suami Aurel Hermansyah itu enggan menyebutkan secara spesifik di mana masjid itu berada. Termasuk nama masjidnya juga belum diumumkan secara resmi. Namun Atta yang ditemui usai berolahraga mengaku jika ia akan membawa istri serta anak-anaknya untuk melihat dan beribadah di masjid keempat ini ketika sudah benar-benar rampung. Ini sudah 85%. Dilancarkan aja, nanti pengen di yang keempat ini pengen ngajak semua istri anak semua ke sana. Kita lihat langsung biar jadi motivasi buat anak-anakku nanti kalau ngikutin ayahnya gitu. Rencana Atta mengajak anak-anak ke masjid yang dibangunnya nanti bertujuan agar Aminah dan Azura bisa melanjutkan impian Atta yang sudah meniatkan diri akan membangun masjid setiap tahun. Sekalipun nazarnya membangun 7 masjid sudah tercapai, hanya saja di daerah mana saja Atta akan membangun masjid masih belum dijelaskan. Ada di daerah Bogor ke sana, ada di beberapa daerah juga. Ada Cianjur, alhamdulillah, ya Allah. Ya kadang-kadang gak enak nyebutinnya. Atta tak mengaku jika membangun masjid memang murni keinginan pribadinya, bukan karena ingin membuktikan sesuatu kepada publik. Sebab itulah ia mengaku jika bangunan masjid akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerahnya. Itu sebabnya masjid keempat yang kini dalam proses pembangunan, jika ditilik berdasarkan akun media sosial miliknya terlihat megah dengan warna keemasan serta halaman yang luas. Karena punya target setiap tahun satu masjid gitu. Semoga bisa. Target itu target pribadi ya, jadi semoga bisa melaksanakan. Jika benar bangunan masjid keempat sesuai dengan maketnya, tentu saja tak jauh berbeda dengan masjid pertama yang dibangun kakak kandung Thorik Halilintar itu. Walau bangunan ibadah itu tidak terlalu luas, namun masjid yang diberi nama
Jami'ah Rahmat AHA Mosque ini berlokasi di Tasikmalaya itu didesain sangat unik dan modern. Aku akan sangat senang dengar info itu dari teman-teman semua. Dan aku selalu bilang kalau A-Team juga mau ngikut untuk pembangunan masjid ini, misalnya untuk tambahan karpet, tambahan mic, atau kaca yang lebih bagus, ataupun gimana. Yang pasti makin banyak teman-teman membantu, makin bagus masjidnya gitu loh. Jadi selain aku bakal bangunin sendiri masjidnya, mungkin buat aksesoris, untuk tanah yang lebih besar, ataupun ada yang support tanah yang lebih gede, ataupun ada yang support bahan-bahan yang lebih tinggi. Jadi semoga jadi masjid yang keren gitu ya. Dan karena menurut aku kalau kita bisa bangun masjid ini lebih bermanfaat buat orang banyak. Setelah melalui drama yang panjang mulai dari terkuaknya fakta perselingkuhan sang suami hingga berujung pada gugatan cerai yang dilayangkan Tengku Dewi Putri ke Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada 6 Juni 2024 lalu. Kemarin Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong akhirnya memutuskan jika pernikahan Tengku Dewi dan Andrew Andika resmi diputus cerai. Pada sidang yang tak dihadiri pasangan yang menikah sejak 2017 silam ini, Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan hak asuh anak jatuh ke tangan Tengku Dewi. Selain itu, Andrew juga diwajibkan memberi nafkah untuk kedua buah hatinya tiap bulan. Namun, berapa kisaran nafkah yang harus ditunaikan Andrew untuk anaknya, pihak pengacara Tengku Dewi tak mau merinci nominalnya. Hari ini sudah saya, Andrew dan Ibu Tengku Dewi sudah pisah. Salah satu detailnya ya anak semua ke Tengku Dewi, ya anak-anak semua untuk hak asuh ke Tengku Dewi, tapi Pak Andrew tetap boleh berkunjung. Meski kuasa hukum tak mau merinci berapa kisaran nominal nafkah yang harus ditunaikan Andrew, tapi pada sidang sebelumnya Tengku Dewi sempat menyebut jika Andrew menyanggupi memberi nafkah untuk anak-anaknya di kisaran angka 20 juta rupiah. Dengan angka itu, Tengku sendiri mengaku tak keberatan. Dan nanti untuk Andrew nanti dia ada bayar tiap bulan, nanti jumlahnya langsung ke Bapak aja kasih ya. Berapa nanti dijelasin sama Pak Milo langsung aja. Apapun yang dimaui oleh istrinya, dia akan disetujui. Sekarang aku cuma minta doanya aja, semoga proses perceraian aku ini berjalan dengan lancar, jadi kita bisa melanjutkan hidup lagi. Pada sidang putusan kemarin, baik Andrew maupun Tengku memang sengaja tidak hadir. Andrew kabarnya tengah sibuk melakoni pekerjaan, sementara Tengku Dewi dan kedua buah hatinya tengah berlibur di Pulau Dewata, Bali. Pihak Andrew sih dari minggu lalu kan emang udah ngasih surat, dia tidak akan pernah datang hadir dan mengikuti jalannya pengadilan. Jadi dia ya sudah langsung kita mulaikan saja, selesai semua, dia ikutin acaranya, begitu kelar sudah. Ya gimana aku nggak sakit hati, bukan aku cemburu atau kayak gimana. Ujuk-ujuk aku tahu dia pergi liburan ke luar negeri dengan perempuan yang belum resmi ketok palu, dia tidak tanggung jawab sama anak-anaknya, dan dia juga men-spill aku di podcast-podcast bahwa aku yang salah. Di sini aku berhak juga dong membela diri. Nah, dia tuh sebenarnya udah dapat sinetron, tapi dia batalin cuma karena dia pengen liburan gitu loh. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Perceraian ini jelas tak pernah terbayangkan Tengku Dewi yang sudah mencecap pahit manis mengayuh Bahtera selama 7 tahun bersama Andrew. Apalagi sebelum terkuak fakta seputar perilaku minor, yakni kegemaran Andrew menjajaki cinta terlarang bersama wanita lain, hubungan Andrew dan Tengku Dewi boleh dibilang sangat kompak dan romantis. Sebelum luapan kekecewaan dan tangis Tengku membuncah di jagat maya, usai terkuak skandal perselingkuhan Andrew dengan sejawat selebriti yang diduga melibatkan presenter Soraya Rashid, sejoli ini acap kali pamer kemesraan di media sosial. Bahkan Andrew dikenal sebagai sosok suami sekaligus ayah yang dijuluki Hot Daddy. Selama ini tuh aku 12 tahun tuh ternyata hidup sama orang yang memang berubah, atau sebenarnya dia seperti ini tapi memang dia menutup topeng selama ini. Itu aja sih yang aku pertanyaan, tapi aku udah ikhlasin semuanya. Itu terjadi karena dia udah ibaratnya ya udah capek lah, udah lelah gitu.
pastilah kalau ada satu masalah itu pasti ada, tapi ya ini semua udah berjalan, ini semua udah dilaluin berbulan-bulan gitu kan. Nah, air mata mungkin karena biasanya kan kayak ngeliat di TV gitu ya, kayak nggak pernah terbersit kok bisa ada di sini gitu. Tapi ternyata terjadi di hidup aku gitu, kayak namanya cewek ya, perempuan gitu kan, melo aja sih, lebih kayak oh iya bener ya ini terjadi. Tapi sayang, julukan pasangan romantis dan label hot daddy yang melekat pada Andrew itu tercoreng oleh ulah dirinya sendiri. Apa daya, Tengku Dewi yang semula ingin pernikahan dengan Andrew langgeng sekali seumur hidup ini akhirnya buyar akibat pengkhianatan cinta. Lantas benarkah setelah resmi bercerai, Tengku Dewi tengah menata hati dan masa depannya dengan merancang untuk tinggal di Bali? Apalagi di Pulau Dewata itu, Tengku Dewi kabarnya tengah merintis usahanya. Benarkah di Pulau Dewata, Tengku akan melupakan semua kenangan bersama lelaki yang sudah 7 tahun tinggal satu atap dengannya? Fokus sama proses ya. Yang lama-lama kan udah lewat, jangan ingat-ingat lagi. Nah jadi ya sekarang aku sih cuma bisa bilang sama dia, kamu harus kuat, aku bilang semangat, didoain aja yang terbaik buat Dewi, mudah-mudahan Dewi bisa melewati semua ini dengan baik gitu. Desta mengajak ketiga anaknya, Megumi, Miska, dan Miguel berlibur ke negeri Sakura, Jepang untuk liburan akhir tahun. Dan yang paling menarik adalah perjalanan kali ini diikuti oleh sang mantan istri Natasha Rizky dan kedua ibu mereka. Tentu saja kekompakan mereka demi ketiga anaknya yang kerap disapa Trio Strong. Desta pastinya kan kita kan co-parenting dengan baik ya, jadi nggak ada melewati batas itu, insya Allah ya, semoga Allah jaga, jadi semoga Allah jaga kita dari fitnah sih. Kebahagiaan anak-anak Desta dan Natasha begitu membuncah, apalagi mereka bisa menikmati salju sambil menikmati parade Penguin Raja. Meski salju turun begitu pekat, namun Trio Strong tetap menikmati sekaligus merasakan sensasi numpak kereta salju. Kuat banget ya Trio Strong nahan dingin. Akai botan o shitteru ka? Aoi botan o shitteru ka? Seperti apa sih ya gitu aja. Alhamdulillah kan emang suka ngumpul keluarga, terus momen-momen tertentu itu biasanya kita emang selalu ngumpul kan gitu. Jadi alhamdulillah sih Allah kasih kemarin Allah kasih nikmat, Allah kasih kemudahan, kita bisa ngumpul bareng-bareng gitu aja sih. Kira-kira usai liburan, kira-kira mereka bakal kembali bersama nggak ya? Anyway, happy holiday ya Acha dan Desta beserta Trio Strong. Ya apapun itulah, bismillah, doain aja gitu. Udah, ini udah 2 tahun yang lalu loh, masih aja sih. Rasa bahagia juga terpendar di wajah Krisdiana Baharudin. Krisdiana tak menyangka jika istri tercintanya Siti Badriah kembali hamil anak kedua.
Apalagi kehamilan Sibat biasa Siti Badriah disapa tanpa melalui proses yang panjang layaknya kehamilan putri pertamanya Sarena. Apalagi Kris dan Sibat sempat divonis dokter tak akan mungkin memiliki momongan tanpa melalui program. Aku juga nggak sangka karena punya Sarena aja susah banget, dan dokter tuh dulu awalan bilang sama aku dan Siti buat punya anak itu hal yang mustahil kalau misalnya nggak pakai program. Tapi Masya Allah dibuktiin sama Sarena, sama anakku yang kedua sekarang. Seneng sih, rasanya seneng, bingung, kaget. Makanya pas Siti surprise aku sampai kayak kok bisa karena nggak kepikiran bakal hamil. Kamu nggak sadar sih, bangun ini beneran. Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kok bisa? Kok bisa? Sejak kapan? Aku nggak mens, aku curiga kenapa aku mens. Terus? Ya udah. Kok kamu bilang nggak dokter nggak bilang apa? Ya aku mau pastiin dulu. Gak ada, ya Allah, bener-bener wallahi nggak ada program apapun, bener-bener kaget, aku aja kaget Siti hamil, shock, nggak kepikiran sama sekali, nggak pikiran sama sekali. Buat Sarena aja kan aku banyak obat yang aku harus makan, buat maksudnya biar Sarena hamil, dan banyak obat-obatan yang Siti minum juga, pakai cara-cara teknik-teknik kayak jamnya jam berapa buat berhubungan dan lain-lain, itu kayak diatur gitu. Sedangkan yang sekarang itu sama sekali nggak pakai apa-apa, dan aku tuh pulang seminggu sekali. Kayak keajaiban Allah sih itu, mungkin emang kuasa Allah ya, mungkin karena permintaan Sarena pengen adik terus dikabulinya permintaan Sarena mungkin. Sejak mengetahui hamil, tentu saja ada banyak perubahan dalam diri Sibat. Dan yang membuat Kris Diana nelangsa adalah Sibat tak suka dengan bermacam-macam bau, termasuk parfum yang ia kenakan. Lantas benarkah Kris Diana sempat mengalami ngidam hingga sempat sewot kepada asisten dan supir pribadinya lantaran tak menemukan makanan yang ia inginkan? Kayaknya iya deh. Coba tanya asisten aku tuh. Aku kemarin pengen seafood ya. Aku sampai marah-marah sama dia, sama driver aku. Karena di Lido nggak ada seafood. Aku cari seafood. Itu aku cari dari ujung ke ujung nggak ketemu. Sampai aku marah-marah, sampai nanya sama supir aku tuh. Sampai aku bener-bener marah, kayak cari gitu. Abis itu tetap nggak ketemu. Sampai akhirnya itu udah jam 11 malam. Dapat dari Bogor, ternyata rasanya nggak enak. Terus kayak ya udahlah, tapi tetap aku makan. Aku pesen 4 kepiting. Aku tetap makan habis sendirian, aku makan 4 kepiting, tapi tetap kurang puas. Besoknya aku ke rumah kakak aku kan ulang tahun tuh. Habis itu kita makan seafood di dekat situ. Ternyata enak banget. Terus aku puas jadinya. Aku makan 5 kepiting. Gak ada keluhan apapun. Dia awalan tuh dia hamil kebo. Pas 2 minggu awalan belum tahu hamil itu kayak dia tetap pengen show, tetap apa segala macam. Terus kalau sekarang dia udah nekan anaknya. Kalau jalan keluar aja udah pusing, udah menyium bau-bau semuanya nggak suka. Parfum gua aja yang harganya berapapun dia nggak suka. Gak ada satupun yang suka, sampai parfum itu diciumin dulu satu-satu. Yang mana yang bisa aku pakai di rumah gitu. Iya, wah itu susah banget. Sejatinya usia kehamilan Sibat sudah 4 bulan. Namun baru beberapa hari belakangan ia umumkan lewat sosial media pribadinya. Keduanya tak ingin terlalu dini mengumumkan di awal kehamilannya, hingga di usia yang sudah pas, baru kebahagiaan itu ia publish ke halayak luas. Wah, selamat ya Sibat dan Kris. Semoga sehat selalu calon debaynya sampai melahirkan nanti. Oh iya pasti, buat sekarang iya pasti. Aku membatasi Siti untuk kemana-mana, karena harus dijaga kan kandungannya. Terus aku juga membatasi Siti untuk show, untuk kerja. Jadi biarin dia di rumah aja istirahat, lebih tenang. Ya udah itu doang sih palingan. Dan di rumah kan udah lebih tenang kan, karena ada kakak ipar aku juga. Ada kakaknya Siti di rumah buat nemenin. Terus ada susternya Sarena juga, ada asistennya. Jadi lebih tenang kalau misalnya dia di rumah tanpa pergi-pergian. Demi Tuhan takkan pernah kusiakan. Jagat hiburan tanah air mendadak heboh, bukan karena geger kasus perceraian atau kasus hukum, tapi lantaran percaya atau tidak percaya atas beredarnya kabar bahagia yang datang dari komedian senior Kidaus yang tengah menanti kelahiran bayi keduanya dari kandungan sang istri Dewi Lestari Wijaya.
Wijaya. Netizen seolah tak percaya jika pria yang kini berusia 67 tahun itu akan mendapatkan buah hati kedua. Tapi bukti itu nyata setelah usia kandungan istrinya sudah memasuki 8 bulan. Bahkan si jabang bayi diperkirakan akan lahir pada awal tahun 2025 mendatang. Selama 13 tahun kemana aja tuh? Hah? Olahraga. Olahraga. Beda umurnya tuh berapa tahun sih tadi? 35. Engkau sempurnakan hari. Kebahagiaan Kidaus semakin sempurna setelah mengetahui jenis kelamin buah hatinya adalah laki-laki. Kehadiran bayi lelaki jelas akan melengkapi sepasang buah hati. Pasalnya anak pertama yang lahir setahun setelah pernikahannya dengan sang istri berjenis kelamin perempuan. Lantas apa saja persiapan Kidaus untuk menyambut kelahiran si jabang bayi? Ya, ini diuji sama istri. Katanya suka masak. Bisa dibuktikan sekarang. Ini bikin tetes ayam alat daun. Ini salah satu bumbu-bumbunya. Cabai, daun kuning, kunyit ya, bawang putih, bawang merah. Alhamdulillah senang aja gitu, kumpul-kumpul sama keluarga. Dalam usia senja 67 tahun dan akan kembali dikaruniai buah hati, memang kabar ini cukup menyita perhatian publik. Tapi sejatinya anugerah akan lahirnya buah hati kedua itu wajar. Pasalnya istri Kidaus, Dewi Lestari Wijaya, yang kini mengandung bayi kedua masih berusia 32 tahun. Ya, Dewi Lestari dinikahi Kidaus pada 20 Januari 2011 silam. Saat itu ia masih berusia 20 tahun atau terpaut usia 35 tahun dari Kidaus. Maka secara usia istri Kidaus masih bisa mengandung. Penting saya sudah merasakan waktu muda. Nah, jadi harus bersyukur. Pemilik nama lengkap Dadang Usman ini lahir di Bandung 25 Desember 1957 silam. Namanya baru dikenal publik di jagat hiburan sejak membintangi sitkom Suami-Suami Takut Istri sejak tahun 2007 hingga 2010. Di masa pamornya meroket, kala itu usia Kidaus sudah tak muda lagi, tepatnya berusia 50 tahun. Namun meski dikenal publik dalam usia senja, pamor Kidaus di dunia seni peran tak pernah meredup. Dalam usia senja di atas 60 tahunan di tahun 2022 lalu, Kidaus bahkan masih membintangi sejumlah sinetron. Salah satunya sinetron yang cukup ngehits di RCTI, yakni Amanah Wali 6. Kidaus berperan sebagai Said, beradu peran dengan pemain muda lainnya seperti personil Wali Band. Maaf Napa, Tommy, boleh saya minta tolong? Mudah-mudahan bisa menolong saya. Insya Allah saya bantu Bang Said semampu saya. Saya juga siap bantu Pak Said. Masya Allah. Aku dipanggil Kidaus sekarang jadi muda lagi, jadi Mang Said. Jadi mama. Kidaus dikenal sebagai seniman pasundan yang cukup multitalenta karena bisa memainkan alat musik dan bernyanyi. Dari fitrah kita. Kidaus tak hanya produktif melakoni dunia seni peran, ia juga dikenal aktif dalam dunia seni bela diri seperti silat cimande hingga olahraga boxing. Lantas inikah rahasia kebugaran Kidaus yang tak pernah terdengar menderita sakit kronis? Cek, pokoknya kesehatan untuk bertanding. Oke?